Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pada minggu ke-6, kali ini kita akan membahas masih dalam bahasan linear programming, tapi metode dengan simplex. Kalau kemarin kita sudah membahas linear programming dengan grafik sampai pada tahap analisis sensitivitasnya. Nah, bagaimana jika kasusnya akan kita selesaikan dengan simplex? Simplex sendiri ada beberapa macam, yakni simplex bentuk standar, ya, bentuk campuran, dua fase, dan dualitas itu antara lain. Tetapi masih banyak sebenarnya metode simplex yang berkembang saat ini seperti itu. Nah, untuk lebih memahaminya, ya, kita akan langsung ke dalam penyelesaian kasus saja. Nah, pada minggu ke-6 ini kita akan membahas metode simplex untuk kasus maksimasi. Ya, metode simplex ini dapat digunakan untuk menyelesaikan program linear, ya, baik variabelnya 2 maupun lebih dari 2, seperti itu. Kalau kemarin dalam grafik kita hanya bisa menyelesaikan kasus linear programming dengan 2 variabel. Nah, kalau di simplex ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan baik variabelnya lebih dari 2 ataupun 2. Nah, untuk memudahkan ya dalam memahami metode simplex ini, kita akan menyelesaikan kasus di sini. F sama dengan 2X plus Y. Ini kalau di dalam grafik biasanya kita simbolkan ke dalam Z max, sama saja seperti itu. Dengan kendala X plus 2Y kurang dari sama dengan 80. 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 120. X kurang dari sama dengan 30. Dan X, Y ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini ada 3 variabel utama. Ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Langkah pertama, kita harus mengubah pertidaksamaan pada kendala ini, ya, ketiga kendala tersebut menjadi persamaan. Kalau di dalam grafik, kita langsung bisa merubah ke dalam bentuk sama dengan, ya. Tetapi, jika di dalam simplex, kita menggunakan yang dinamakan dengan slack variable atau variabel kelonggaran di sini, yang diberikan untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Ya, nah kita lihat sistem persamaan linear ini ada 3 sistem persamaan linear, ada 3 kendala ya, 1, 2, 3 atau 3 sistem persamaan dan 5 variabel, 1, 2, X, 2Y, S1, S2, dan S3 di sini. Nah, bagaimana cara merubahnya menjadi pertidaksamaan menjadi persamaan seperti itu? Di dalam linear programming simplex nanti akan banyak variabel-variabel tambahan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan S, ya, atau di sini select variable. Ada juga yang dinamakan, kita akan menambahkan dengan M atau big M. Ini kita asumsikan sebagai angka yang besar seperti itu. Biasanya apa ya? Nanti ada beberapa syarat kapan kita menggunakan select atau S, kapan kita menggunakan M, kapan kita menggunakan positif S, ya, positif S, dan kapan kita menggunakan negatif S seperti itu. Nah, kalau kasusnya maksimasi, kita cukup menambahkan S ya. Jadi di sini X plus 2Y kurang dari sama dengan, agar menjadi sama dengan, ya, kita tambahkan select variabel yang pertama atau variabel kelonggaran pada kendala yang pertama plus S1 sama dengan 80. Berarti untuk kendala kedua 3X plus 2Y sama ditambah ya S2 sama dengan 120. Jadi harus urut. Kalau S1-nya kita sudah gunakan pada kendala pertama, berarti pada kendala kedua kita menggunakan select variabel kedua. Ya, berarti variabel ketiga kita menggunakan S3 dan seterusnya. Berarti kalau ada 5 variabel di sini akan ada 5 select variabel. Ya. Sehingga fungsi tujuannya itu menjadi
F sama dengan 2X ditambah Y, ya. Tadi kan 2X plus Y, variabel atau fungsi tujuan aslinya. Ditambah, ada berapa select variabel di sini yang digunakan? Ternyata kan ada 3 select variabel, S1, S2, S3. Tetapi kan select variabel ini sebenarnya tidak memberikan keuntungan, ya, atau 0 keuntungannya. Berarti di sini nilai konstantanya, kalau pada bentuk umum kan C1, X1, C2, X2. Nah, nilai konstantanya itu menjadi 0, S1, ditambah 0, S2, ditambah 0, S3. Seperti ini. Nah, jadi menjadi seperti ini nih. Ini kita sudah rubah ke dalam bentuk persamaan. Seperti itu. Ya. Setelah itu, setelah kita sudah rubah ke dalam bentuk persamaan, selanjutnya adalah kita lihat, kalau kita pilih X dan Y-nya ya sebagai variabel bebas dan diberi nilai 0 di sini, X, Y-nya kita beri nilai 0, misalkan di sini X-nya 0, berarti S1 ini kita akan dapatkan 80, kalau X, Y-nya kita anggap 0. S2 kita dapatkan 120, dan S3 ini kita dapatkan 30. Kalau kita anggap X dan Y-nya 0. Tetapi kan akan memberikan nilai keuntungan maksimal atau F-nya tadi, F maksimasinya itu 0. Ya. Karena di sini kan kalau kita masukkan di sini juga bahwa S1, S2, S3 tadi kan 0. Jadi 0 plus 0, 0. Nah, berarti tidak mungkin, kita tidak bisa menyelesaikan dengan permisalan. Nah, selanjutnya, ya, variabel ini atau model matematika ini, ya, konstanta ini yang kita sudah rubah ke dalam bentuk persamaan, kan kali ini pertidaksamaan ya, kita buat ke dalam matriks. Matriksnya menjadi bagaimana? Kita lihat, ini adalah 1, 2, 3. Kita lihat matriksnya, itu menjadi seperti ini. A sama dengan, misalkan di sini, X itu berarti kan nilainya 1. 2Y berarti nilainya 2. S1 nilainya adalah 1. Ya, karena variabel pertama itu tidak memiliki nilai select variabel 2 dan 3, berarti S2, S3-nya adalah 0, 0. Ya, kalau saya tulis di sini urutannya itu dari, di sini adalah X, di sini adalah Y, di sini adalah S1, di sini, oke, saya agak sini kan ya. Di sini adalah S2, dan di sini adalah S3. Seperti ini. Ya, ini adalah S1, XY. Berarti yang kedua, ya, pada variabel kedua, matriksnya menjadi 3, 2, 0, 1, 0, karena yang terisi adalah S2-nya. Pada variabel 3 itu menjadi 1, ya, 0, 0, 0, 1. Ya, harus dilihat di sini yang terisi select variabel keberapa, sehingga matriksnya akan menjadi seperti ini. Nah, pada matriks itu ya sudah ada kolom-kolom matriksnya di sini, sehingga matriks A ini disebut juga berbentuk kanonik. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah kita mendapatkan matriksnya bagaimana? Kita masukkan ke dalam tabel simplex. Ini yang dinamakan dengan tabel simplex. Ya. Oke. Tabel simplex ini kita masukkan seperti ini. Ada berapa variabel di sini? Kolom yang pertama di sini adalah CI. Ya. Di sini ini adalah CJ. Apa itu CI? Apa itu CJ? Nanti akan saya jelaskan ya. CJ di sini adalah koefisien dari variabel F.
atau fungsi tujuannya di sini. Kalau tadi fungsi tujuannya adalah 2x plus 1, ya, setelah kita masukkan atau rubah ke dalam bentuk persamaan, berarti kan menjadi 2x plus 1 plus 0S1 plus 0S2 plus 0S3. Jadi di sini adalah 2, 1, 0, 0, 0. X1 per XJ. Ini adalah X, ini adalah variabel yang digunakan X, Y, S1, S2, S3, seperti itu. CC, ya, CC ini atau pada baris, kalian sesuaikan dengan berapa variabel semu yang digunakan. Dalam hal ini, ada 3 variabel semu yang kita gunakan, yaitu S1, S2, dan S3. Ya. Nah, pada tabel pertama ya, nah kita lanjutkan ya. Karena ada 3 select variabel yang digunakan, S1, S2, dan S3, sehingga barisnya ini menjadi 3. Ya. Nah, nilainya berapa? Nilai CI ini kita kopikan dari nilai CJ. Ya. Nilai CJ pada S1, S2, S3 itu kan 0. Berarti kita pindahkan di sini 0, 0, 0. Sedangkan nilai di sini, ya, kalau saya coret, nilai di sini nih, nilai pada kolom ini, nah itu ini berdasarkan atau kita ambil dari matriks ikonik tadi di sini. Ini kita copy pastekan ke dalam kolom dari X sampai S3. 1, 2, 1, 0, 0, 3, 2, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sedangkan BI adalah nilai kapasitasnya, 80, 120, dan 30. BI ini adalah, ya, BI ini adalah nilai kapasitas. 80, 120, dan 30. Nah, setelah itu, langkah yang pertama, kalian harus, setelah kalian sudah masukkan semua angkanya ya ke dalam tabel, langkah yang pertama, itu kalian harus menghitung nilai ZC. ZC di sini. ZC didapatkan dari mana? ZC itu kita dapatkan dari nilai sigma atau jumlah nilai CI dikalikan dengan nilai pada kolom yang dihitung. Contohnya, ya, saya contohkan satu di sini contoh ZC pada X. Bagaimana? X. Berarti kan CI-nya itu adalah 0 dikalikan dengan 1. Ya, di sini nilai pada X ditambah 0 kita kalikan dengan 3 di sini ditambah 0 kita kalikan dengan 1. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 0. Berarti ZC di sini adalah 0. Sehingga nilai langkah yang kedua ya, adalah menghitung nilai ZC min CC. Oke. ZC min CC. ZC-nya kita masukkan lagi pada X ya. Kita masih lanjut pada X. ZC-nya berapa? ZC-nya adalah 0. Dikurangi dengan nilai CC pada X. CC-nya adalah 2. Sehingga nilai ZC min CC pada X itu adalah min 2. Nah,
Untuk Y, S1, S2, S3 sama saja. Misalnya saya contohkan di S1 saja, saya acak. 0 dikali 1, 0 ditambah 0 dikali 0, 0 ditambah 0 dikali 0, 0. Hasilnya adalah 0. Berarti ZJ min CJ-nya adalah 0 dikurangi 0. Hasilnya adalah 0, seperti itu. Nah, langkah yang ketiga, kita menghitung nilai RI. Atau begini dulu, memilih negatif nilai ZJ min CJ yang negatif terbesar. Ini jika pada maksimasi. Jadi, nanti di sini perbedaan antara maksimasi adalah pada langkah ketiga. Jika kasusnya maksimasi, kita pilih dulu ZJ min CJ dengan negatif yang terbesar. Itu yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Tetapi jika kasusnya minimasi, kita pilih nilai ZJ min CJ dengan positif yang terbesar. Ya, ingat itu kebalikannya. Nah, setelah kita pilih, berarti kan yang dipilih di sini adalah kolom X. Karena kenapa? Karena nilai ZJ min CJ-nya min 2, dia paling besar. Setelah kita tentukan kolom kunci, ini yang dinamakan dengan kolom kunci. Ya, setelah kita pilih kolom kunci, kita tentukan atau kita hitung nilai RI. Ya, nilai RI kita dapatkan dari mana? RI di sini. Nilai RI ini kita dapatkan dari RI ini didapatkan dari BI, kita bagi nilai pada kolom kunci. Nah, contoh ya. Contohnya pada baris pertama. Pada baris pertama, yaitu pada nilai S1. Nah, kita dapatkan BI-nya adalah 80, kita bagi dengan 1. Berarti nilai RI-nya adalah 80. Di sini. 80 kita bagi dengan nilai pada kolom kunci, pada S1. S1 pada kolom kunci dibagi 1, berarti nilainya adalah 80. Berarti RI yang kedua adalah 120, kita bagi dengan 3. 40, ya, berarti 30 dibagi dengan 1, 30. Sehingga kita dapatkan RI-nya adalah 80, 120, dan 80, 40, dan 30. Selanjutnya, angka yang keempat, kelima, angka kelima, kita hitung nilai F. Nilai F di sini, ini kita dapatkan dari nilai F ini kita dapatkan dari nilai CI dikali BI. Sigma ya, sigma CI kita kalikan dengan BI atau jumlah. Kalau di sini berarti adalah 0 kita kalikan dengan 80 ditambah 0 kita kalikan dengan 120 ditambah 0 kita kalikan dengan 30. Hasilnya adalah 0. Ya, atau di sini nilai sigma BI kita kalikan dengan CI. Jadi 0 kali 80 ditambah 0 kali 120 ditambah 0 kali 30. Sehingga kita dapatkan F-nya 0. Apakah di sini sudah optimal? Tentu jawabannya belum. Karena masih terdapat nilai negatif ya dan keuntungannya masih 0. Sehingga kita harus melakukan revisi. Bagaimana? Kita harus membuat nilai ZJ min CJ yang negatif ini menjadi positif. Mana yang akan kita pilih dulu? Nah,
Kembali lagi pada langkah ketiga tadi, kita akan pilih dengan negatif yang terbesar, yaitu min 2. Min 2 ini kita akan rubah menjadi positif. Bagaimana caranya? Ya, ini saya hapus. Caranya untuk merubah negatif menjadi positif, ya. Yang pertama, pilih nilai RI yang terkecil. Nah, pada hal ini, RI terkecil ini berada pada baris ketiga, ya. Nah, kasus di sini pada S3 atau baris ketiga. Nah, setelah itu, berarti di sini ya. Setelah itu, nilai itu kita tentukan. Tadi ada kolom kunci, selanjutnya setelah kolom kunci kita tentukan elemen kunci. Elemen kunci ini berada pada nilai RI terkecil tadi. Berarti elemen kuncinya itu sebenarnya ada di sini nih. Elemen kuncinya itu sebenarnya ada di sini. Ini elemen kuncinya. 1, ya. Nah, nilai pada elemen kunci, ya. Oke. Saya hapus lagi. Nilai pada elemen kunci ini harus 1. Kalau belum 1, berarti kita harus merubahnya menjadi 1. Tapi kebetulan di sini nilai elemen kuncinya sudah 1, sehingga kita tidak perlu merubahnya. Oke, berarti ini tetap kita biarkan saja, karena di sini sudah 1. Selanjutnya, nilai pada kolom kunci. Jadi jangan kebalik antara elemen kunci dan kolom kunci. Selain elemen kunci, ya, ini harus 0. Berarti di sini kalau tadi kolom kuncinya ada di X, elemen kuncinya harus 1, lainnya harus 0. Berarti 1 dan 3 ini kita harus rubah menjadi 0. Nah, bagaimana caranya? Kita coba mulai dari S1. S1 pada X. Oke. Berarti menjadi, ya, elemen kunci kita kali dengan berapapun nilainya agar nilai pada 1 di sini menjadi 0. Nah, kalau saya pengen merubah 1 ini menjadi 0, saya mau buat elemen kuncinya ini saya kalikan dengan min 1. Ya, elemen kunci kalikan dengan min 1 ditambahkan dengan nilai kolom kunci. Bahasanya terbalik-balik, jadi jangan sampai kalian bingung. Kalian harus membiasakan. Jadi di sini ya, elemen kuncinya berapa? 1 kali dengan min 1 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 0. Nah, kalau pada kolom kunci ini kita kalikan min 1, semuanya yang pada baris sama ini harus terimbas sama. Harus terimbas sama. Berarti S1 pada Y, ini menjadi sama ya. Kita masih menggunakan elemen kunci kali min 1 ditambah nilai. Nah, elemen kuncinya berapa di sini? Atau baris pada elemen kunci? 0. Kita kalikan dengan min 1. Kita tambahkan dengan 2. 0 kali min 1. Min 1 tadi adalah angka pengali atau angka yang membantu kalian merubah. Ditambah dengan 2. Berarti hasilnya adalah 2. S1 pada Y, pada S1 maaf, berarti adalah di sini kedua. Oh, maaf. Oke.
Berarti di sini adalah 0 kali dengan min 1 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 1. S1 pada S2 berarti di sini 0 kali dengan min 1 ditambah dengan 0. Hasilnya adalah 0. S1 pada S3 berarti 1 kali dengan min 1 ditambahkan dengan 0. Hasilnya adalah min 1. Nah, ini baru pada baris pertama atau baru pada kolom kunci yang pertama. Masih ada kolom kunci yang kedua. 3 ini juga harus kalian rubah menjadi 0. Dan akan berimbas juga pada baris selanjutnya. Silakan kalian hitung, coba hitung. Nilai 3 pada baris S2 rubah menjadi 0. Caranya bagaimana? Kalau saya elemen kunci, saya kalikan dengan min 3. Jadi di sini tadi kita dapatkan 1 kali min 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 3. 1 kali min 3, min 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. 0 kali min 3, 0 ditambah 2, 2. 0 kali min 3, dan seterusnya. Oh ya, di sini terlewat. Ingat ya, BI-nya juga sama. BI-nya juga berimbas. BI S1 pada BI. Berarti 30, di sini 30, kita kalikan dengan min 1 ditambah dengan 80. Jadi hasilnya adalah 50. Ya. Nah, ini silakan kalian hitung pada S2-nya. Sehingga tabelnya itu akan menjadi seperti ini. Ya. 0, 0, ini sudah menjadi 0 semua. Ya, tadi 50. Sehingga nilai F-nya berapa? F tadi kan kita dapatkan dari sigma CI dikali BI. 0 dikali 50, 0, ditambah 0 dikali 30, 0, ditambah 2 kali 30, 60. Oh ya, kenapa di sini S3, ya, awalnya S3, di sini menjadi X. Kenapa? Karena kita sudah tentukan elemen kuncinya ada di sini. Ya. Kolom kuncinya ada di X, elemen kuncinya ada di S3. Sehingga pada tabel berikutnya yang kita sudah revisi, ini sudah tidak S3 lagi, tapi ini menjadi X. Nah, nilai X-nya berapa? Nilai X-nya itu kan CI-nya 2, berarti di sini menjadi 2. 2X. Jadi seperti ini. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah optimal? Tentu saja belum, karena masih ada satu kolom ya di sini yang masih bernilai negatif. Ya kan? Nah, ini kita harus rubah sehingga menjadi positif. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama, kalian cari nilai RI terkecilnya. Nah, RI dari mana? Dari BI dibagi dengan kolom kunci. Otomatis kan kolom kuncinya ada di Y, karena negatifnya hanya tinggal 1. Jadi 50 bagi 2 adalah 25, 30 bagi 2, 15. Ya, 30 bagi 0 itu tidak terhingga, atau nilai yang sangat besar. Sehingga R1-nya atau elemen kuncinya mana? Kalau kita dapatkan kolom kuncinya ada di sini, ya, kolom kuncinya ada di Y, elemen kuncinya ada di mana? Otomatis elemen kuncinya ada di sini. Di sini elemen kuncinya. Ya. Elemen kuncinya ada di sini. Karena R1 RI yang terkecil adalah 2. Ya, 15 kan di sini. Kita tarik garis ke kiri sini. Berarti 2 ini ya, 2 ini harus kita rubah menjadi berapa? Harus kita rubah menjadi 1. Harus kita rubah menjadi 1. Menjadi 1 di sini. Ini kita rubah menjadi 1.
Karena ini elemen kunci. Ini adalah elemen kunci. Dan yang lain itu harus kita rubah menjadi 0. Jadi karena ini sudah 0 ya, berarti PR kita hanya merubah ini menjadi 1 dan merubah pada baris pertama ini menjadi 0. Nah, bagaimana caranya? Saya ingin merubah 2 ini menjadi 1. Kalau saya biar enak, 2 ini akan saya bagi 2 semua. Ya. Berarti di sini 0 bagi 2, 0. 2 bagi 2 itu 1. 0 bagi 2, 0. 1 bagi 2 setengah. Dan min 3 bagi 2 adalah min 3 per 2. Di sini 30 bagi 2, 15. Ingat, ini sudah bukan X2 lagi, tetapi ini menjadi Y. Y nilainya berapa? Y nilainya 1. Nah, sehingga ya tabelnya menjadi seperti ini. Y 1. Ini tadi kita bagi 2 semua. 0, ingat ya, ini kita bagi 2, 0, 1, 0 setengah, min 3 per 2, 15. Nah, baris ketiga, kita tidak perlu lakukan apapun, karena pada kolom kuncinya ini sudah 0. Jadi kita tinggal copy 2x1 0 0 0 1 30. Nah, PR-nya hanya di sini nih. Kita rubah pada baris pertama ini menjadi 0 ya. Ingat kalau tadi di sini 1 ya, caranya bagaimana? Kita harus hitung berarti S1 pada X. Itu menjadi tadi di sini 0 ya, tetap 0 0. Biar oke, kita pada Y dulu aja. Pada yang kolom kunci dulu aja lah biar gampang. Tadi kan kolom kunci elemen kuncinya 1. Ini kan sudah berubah menjadi 1. Bagaimana biar 2 ini menjadi 0? Berarti 1 kali min 2 ditambah dengan 2 sama dengan 0. 1, ini tadi sudah berubah 1 kali min 2, angka pembantu ditambah 2 menjadi 0. Berarti S1 pada X itu menjadi, tadi kita itu sudah rubah menjadi 0 ya. 0 bagi 2 kan 0, kita kalikan min 2, kita tambahkan dengan 0. Hasilnya tetap 0. Kita lihat S1 pada S1. Ya, ini tadi tetap 0, 0 kali min 2. 0 kali min 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 1. S1 pada S2. Hasilnya berapa? S1 pada ini tadi kita bagi 2 berarti setengah. Ya, setengah dikali dengan setengah kita kalikan dengan min 2. Kita kali min 2 ditambah dengan ditambahkan dengan berapa? 0. Hasilnya adalah min 1. Sedangkan S1 pada S3 itu menjadi, ini kita bagi 2 berarti min 3 per 2. Min 3 pernya mana? Min 3 per 2. Kita kali dengan min 2. Kita tambahkan dengan berapa di sini? Min 1. Hasilnya adalah 2. Terakhir S1 pada PI. Berarti ini kita bagi 2, 15 ya. Kali min 2 ditambah dengan 50. Hasilnya adalah 20. Ya. Sehingga tabelnya akan berubah. Nilai F-nya berapa? Nah, sehingga tabelnya akan berubah di sini. Saya hapus dulu, oke. Akan berubah menjadi seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya kita hitung nilai F. F tadi dari sigma atau jumlah CI dikali BI. 0 kali 20, 0. Ditambah 1 kali 15. 15 ditambah 2 kali 30.
60 ditambah 15, 75. Oh ya, tadi ada yang terlewat. Ya, kita belum mencari nilai ZC di sini tadi. ZC-nya sudah positif belum? Kita lihat. ZC itu kan dari sigma CI dikali kolom. Ya, 0 kali 0. Saya ingatkan lagi, ZC itu dari jumlah CI kali dengan kolom. Berarti di sini kalau pada X itu kan 0 kali 0, 0 ditambah 0 kali 0, 0 ditambah 2 kali 1, 2. 0 kali 2, 0 kali 0. Ya, tinggal dikalikan saja. Sedangkan ZC min CC-nya adalah 0 kurangi 2 kurangi 0. ZC ya, dari ZC. 2 kurangi 2, 0. 0 kurangi 1, min 1. 0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 2 kurangi 0, 2. Nah, tadi benar kalau kita pilih kolom yang kedua pada iterasi kedua tadi. Ya. Nah, di sini kita tadi sudah rubah, ZC-nya berapa? 0 kali 0, 0, 0 kali 0, 0, 2 kali 1, 2. Dan selanjutnya, sehingga kita dapatkan ZC min CC, 2 kali 2, 2 min 2, 0. 0 kali min 1, min 1. Ya, 0 kali 0, 0. Seterusnya. Ya, ini tadi. Nah, ini yang iterasi ketiga tadi. Setelah kolom B tadi kita rubah. Ini kan karena masih ada yang negatif ya. Sehingga tadi kita rubah, ini Y ini menjadi kolom kunci tadi. 2 ini menjadi elemen kunci. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Kita lihat lagi ZC-nya. 0 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 1, 0, setengah, setengah. Kita kurangi. 2 kurangi 2, 0. 1 kurangi 1, 0. 0 kurangi 0, 0. Setengah kurangi 0, 0. Setengah kurangi 0, setengah. F-nya, F tadi dari mana? F CC dikurangi dari CC min CC ya, sudah jelas ya. Kalau F itu dari jumlah CI kita kalikan dengan BI. Berarti di sini 0 kali 20, 0 ditambah 1 kali 15, 15. 2 kali 30, 60. 15 tambah 60, 75. Kita lihat apakah ini sudah optimal. Nah, kita bisa menentukan sudah optimal atau tidak. Kita lihat pada variabel utamanya, X-nya. Masih ada yang bernilai negatif? Tidak. CJ-nya. Ternyata tidak. Pokoknya syaratnya adalah 0 ke atas atau minimal 0. Kalau masih ada yang negatif, itu tidak boleh. Nah, ini kan sudah 0. F-nya berapa? 75. Berarti di sini sudah negatif. Kalian lihat, kesimpulannya adalah Y, ini kita harus produksi 15. Dilihatnya Y pada BI ya, Y kita produksi 15. Dan X kita produksi 30 dengan keuntungan maksimal adalah 75. Sekali lagi, Y 15, X ini 30, ya, dengan keuntungan maksimum adalah 75. Ini pada kasus maksimasi. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan pada kasus minimasi. Bagaimana kalau kasusnya minimasi? Nah, kalau kasusnya minimasi, ada beberapa syarat di sini yang harus kalian pahami ya. Tidak hanya menambahkan dengan select variabel saja, kita akan menambahkan dengan F, min S plus F. Dan ada juga yang dinamakan dengan M. Karena pada kasus minimasi ini juga dikenal dengan metode Big M. M ini kita asumsikan dengan nilai yang sangat besar seperti itu. Nah, ini juga harus kalian lihat syarat ini. Ya, oke, kita akan lanjutkan pada forum diskusi. Insya Allah minggu depan saya akan menyelesaikan atau membahas kasus minimasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.